Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan edukasi lagi ya, atau cara-cara ya budidaya gurami, cara mudah budidaya ikan gurami untuk pemula ya. Karena di sini kita tidak pelit dengan ilmu ya, dengan ilmu atau metode yang kita terapkan di sistem biovlog versi dari pengusaha muda. Karena semakin banyak kita berbagi pengalaman ya, semakin banyak juga nanti kita mendapatkan keuntungan ya teman-teman ya. Karena kita semakin berbagi tuh semakin banyak rezekinya ya. Oke, di sini langsung aja ya. Gimana sih cara mudahnya dalam budidaya ikan gurami ini ya, teman-teman ya? Sebenarnya dalam budidaya ikan gurami ini sangat mudah ya. Kenapa saya bilang sangat mudah? Karena dalam budidaya gurami kita lakukan tanpa sistem ya, tanpa ada aerator ya, tanpa ada sirkulasi atau filter ya di kolam biasa ya, atau kolam terpal maupun kolam beton, itu sudah bisa membesarkan ikan gurami ya teman-teman ya, sudah bisa membesarkan ikan gurami, cuman dengan kapasitas tebarnya yang begitu renggang. Untuk kolam konvensional atau tanpa sistem itu hanya mampu tebar 25 ekor per meter kubiknya, 25 ekor per meter kubiknya. Sementara di sistem biovlog yang saya buat ini versi pengusaha muda, ini mampu per meter kubiknya itu 66 sampai 80 ya teman-teman ya, sampai 80 per meter kubiknya. Karena di sistem dari pengusaha muda ini, sistemnya itu mampu mempertahankan kualitas air ya. Jadi dia bisa kita tebar padat karena airnya itu sudah bisa membuat ikan tersebut nyaman dan mampu diadu tebar padatnya. Nah, jadi seperti itu. Tapi untuk pemula, makanya dari itu saya bilang budidaya gurami itu mudah ya. Jadi kalau ingin budidaya gurami ya budidaya aja. Karena tanpa sistem pun bisa. Ya. Tanpa sistem pun bisa, cuman ya kalau memang ingin budidaya gurami tanpa sistem, tebarnya harus tadi ya 25 ekor per meter kubik. Lalu yang ingin saya sampaikan di sini pentingnya itu usia 5 bulan ke atas ya. Selalu saya tekankan ya di beberapa video saya. Pentingnya itu teman-teman, di 5 bulan ke atas itu penjagaan airnya harus lebih intensif. Ya, karena di 5 bulan ke atas itu banyak kali yang gagal dalam budidaya gurami ini. Kalau dari sebulan sampai 5 bulan itu gampang ya, gampang merawat ikannya sampai usia 5 bulan. Tapi dari 5 bulan ke usia panen sampai panen, disitulah letak kesulitan kita dalam budidaya gurami teman-teman. Jadi tips atau saran dari saya itu usia 5 bulan ke atas ya perawatan airnya harus lebih dijaga agar bisa berhasil dalam budidaya ikan guraminya. Itu tanpa sistem ya. Sebenarnya mau pakai sistem pun sama juga ya. Penjagaan air di usia 5 bulan ke atas. Itulah cara mudah budidaya ikan gurami ya untuk pemula ya. Karena memang mudah kalau bisa memahaminya ya tadi ya. Karena memang ikan gurami ini panennya sangat-sangat lama teman-teman, 10 bulan. Dan rentan penyakit itu di usia 5 bulan ke atas. Penyakit itu menyerang ikan itu pada saat ikan besar, ikan remaja, itulah penyakit mulai menyerang ya. Kalau ikan masih kecil itu lebih daya tahan tubuhnya lebih kuat dia. Tapi kalau sudah remaja, nah itu yang sulit kita. Ya kalau yang nggak pandai-pandai budidaya ikan gurami itu susah. Lalu cara mudahnya lagi ya. Tadi itu udah saya sampaikan ya.
Kalau tanpa sistem itu 25 ekor per meter kubik ya. Lalu di usia 5 bulan harus penjagaannya intensif dan itu saya pastikan sudah bisa panen teman-teman. Tapi itu kan hanya untuk iseng-iseng ya, iseng-iseng budidaya di samping rumah. Tapi kalau kita ingin menjadikan budidaya gurami ini sebagai usaha, ya teman-teman harus buat sistem bioflok versi dari pengusaha muda ini. Karena kita mampu tebar lebih padat dan mampu mempertahankan kualitas air, ya banyak sekali keunggulannya di sistem kita ini. Sudah kita bisa tebar padat, kita bisa mempertahankan kualitas air ya. Kita pun tahu menempatkan vitamin ya pada saat kapan ya. Jadi ikan itu ya 70% kita bisa kuasai sampai panen. Nggak saya bilang 100% ya, karena keberhasilan itu hanya ada di tangan yang maha kuasa ya teman-teman ya. Masalah hidup dan mati. Maksudnya hidup dan mati ikan tadi. Jadi kalau saya nggak berani bilang 100% ya. 70% kita bisa kuasai itu. Nah, kalau di sistem bioflok dari versi pengusaha muda itu ya itu tadi teman-teman, tebar padat ya. Lalu jangka panen itu kita pastikan 10 bulan itu udah siap panen dengan ukuran benih 1,5 inci ya. Itu sudah sangat bagus progresnya. Karena kalau kita sudah mau melakukan tebar padat, berarti kita sudah ingin bermain besar, ingin bermain serius ya di gurami ini. Nah, lalu kalau kita sudah main besar seperti kita ini ya teman-teman ya, itu kita mencari bibitnya pun nggak asal-asalan ya. Cari bibit yang harus berkualitas ya. Lalu perawatan air itu harus lebih intensif lagi, karena gurami sangat peka kali ya dengan penurunan pH air ya. Itu di usia 5 bulan ke atas teman-teman. Kalau di usia 1 bulan sampai 5 bulan itu tahan banting ikan gurami itu teman-teman. Ya, ikan gurami itu tahan banting di 1 sampai 5 bulan. Setelah 5 bulan ke atas, itulah dia penyakit banyak menyerang. Jadi mudah-mudahan di video kali ini dapat mengedukasi teman-teman ya. Ini progres makan ikan gurami kita sangat luar biasa ya. Di sini ikan-ikan kita bisa teman-teman lihat sendiri, makannya itu sangat lahap-lahap ya. Karena kita memiliki sistem budidaya gurami yang mampu mempertahankan kualitas air. Jadi ikannya sehat, nafsu makan tinggi. Karena di sini kita tidak sembarangan teman-teman ya, kita berikan vitamin ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.